Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya semua, ini kita lagi jalan-jalan di daerah Kalimantan Timur. Pas saya ini di perbatasan Kabupaten Pasir. Nah, di sini saya kehujanan, jadi nongkrong di pinggir jalan bersama Pak D Nur Kalin. Nah, Pak D ini namanya Nur Kalin. Tadi punya cerita bahwa Pak D ini bercerita sedikit tentang yang namanya bahasa yang sering dibilang-bilangkan orang itu adalah paham tentang kejawen. Nah, yang biasa disebut itu dengan iling. Nah, di sini saya sering mendengar itu dari sejak kecil usia saya. Bahkan ada orang di sekitar saya memahami tentang itu. Nah, coba kita tanya langsung kepada Pak Nur Kalin ini, gimana sih penjelasan sebenarnya tentang paham iling atau yang dibilang dengan kejawen? Gimana Pak D? Kejawen, kejawen, kata-kata kejawen itu bahasanya orang asli Jawa. Oh, dari Jawa Pak D ya? Iya. Sing diarani Jawa orang Jawa nih. Itu artinya? Itu artinya orang Jawa yang tidak tahu Jawanya. Orang yang Jawa tidak tahu unggah-ungguh atau sopan santun tentang adat Jawa. Mengenai itu kejawen ya? Lupa dengan intinya dengan tradisi Jawa. Sedangkan ininya Pak D? Nah, sedangkan yang dimaksud eling, Paham iling tadi, iling ya? paham eling, Apa betul memang kejawen itu berdekatan dengan bahasa iling itu tadi? Seperti itu? ya tidak sih. Maksudnya kata-kata eling itu kan hati-hati dalam kehidupan ini. Oh ya. Seperti itu. Makanya eling, kalau orang sesepuh dulu misal memberikan pesan kepada anak cucunya, le atau nak harus eling lan waspada. Itu artinya apa kalau di bahasa Indonesia kan? Kalau di bahasa Indonesia atau dijabarkan itu eling, eling itu eling marang pangerane, waspada marang lakune. Maksudnya waspada dengan perjalanan kehidupan. Sedangkan eling itu hatinya selalu terpaut dengan Tuhan, Kepada Tuhannya. Ya. Selalu ingat kepada Tuhannya. Tapi jalannya dengan berhati-hati tadi ya perjalanannya. Ya, itu yang dinamakan eling dan waspada. Apa benar Pak D yang saya lihat di video-video atau di TV itu dipaham ini betul yang dipahamkan oleh yang namanya Syekh Siti Jenar? Guru awalnya bahasa kita tuh dengan bahasanya pemimpinnya atau mursyid lah kalau kita bilang. Apa benar seperti itu gitu? Ya bisa, Bisa ya? bisa jadi. Penggagas awalnya gitu ya. Penggagas awalnya dia kan mempunyai paham, Memiliki paham. memiliki paham yang dimaksud manunggaling kawula. Manunggaling kaulo. Manunggaling kawula Gusti. Kalau di bahasa Indonesia kan Kalau di bahasa Indonesia kan menyatunya manusia dengan zat Tuhannya. oh, kalau dalam bahasa huruf lafaznya itu ma'rifatullah ya, Nah, menyatu ma'rifat. kepada zat atau kepada Allah ya. Ma'rifat itu kan menyatu dia. Ya. Oh gitu maksudnya. Biar lebih pas ya kan, lebih Iya. paham. Karena ada istilah bilang Dengan dasaran kan Ya. laisa kamislihi sayun. laisa Kamislihi sayun. kamisli sayun. Itu Nah, gimana itu penerangannya? artinya. Arti penjabarannya gimana? Penjabarannya itu Pak D ini orangnya tawaduk dia banyak merahasiakan. Padahal tadi kami cerita sudah panjang lebar nih.
Nah, cuman karena sedikit apa, tapi biasa orang seperti itu memang dia lebih apa namanya, kalau bahasanya lebih merendah, lebih menerima lah dengan keadaan gitu kan Pak De. Ya, oke. Bisa diteruskan lagi Pak De keterangannya tadi. Udah lah, gini aja lah. Maksudnya biar nggak bingung-bingung itu kayak gini. Oh, pemahaman positif benar itu yang paling difokuskan itu metode pemanfaatan. Maksudnya kayak eh, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, dan siapa yang mengenal Tuhannya berarti pasti sudah mengenal dirinya sendiri. Iya iya, ada bahasa seperti itu. Ya, itu intinya. Makanya kebanyakan dan banyak sekali orang Jawa itu yang mengikuti Paham iling ini tadi. paham. Memang hampir mirip sekali. Yang menjadi panutan tentang spiritualis kejawen itu kan kayak ibaratnya dua bapak. Yang pertama Kanjeng Sunan Kalijaga, dan yang kedua adalah Sesiti Jenar. Maksudnya dua bapak ini Dua bapak itu ibaratnya dasar dari dasar iling tadi nih, paham iling tadi nih. dasar dari ya bisa jadi kayak eleng waspodo. Sesiti Jenar dan Kanjeng Sunan Kalijaga. Iya. Itu yang jadi ibarat semacam kitab Jawa itu namanya Mujarobat, ya sumber dari keilmuan itu ya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, ada kitabnya ya? Nama kitabnya apa? Mujarobat. Ya kalau di Jawa kan Mujarobat yang dipelajari orang-orang. Baru kalau menurut Pak D sendiri, apakah ini ada perpecahan di antara pengikutnya atau memang sama semua atau gimana? Yang setahu sampai saat ini ada perpecahan, perbedaan pendapat nggak? Ya memang dari dulu sudah ada perbedaan. Di dalam itu sendiri? Pemahaman dari Sesiti Jenar itu sendiri itu kan mengutamakan medinya. Medi itu apa? Mengutamakan nicknya atau mengutamakan Apa? Duduk berkonsentrasi gitu? Oh, kayak orang bilang bertapa ya, atau berhalwat ya? ya bertapa. Iya. Seperti itu. Kalau Kanjeng Sunan Kalijaga itu dua-duanya. Dua-duanya itu Ya, maksudnya berhalwat, iya, baru jangan tinggalkan 5 waktu. oh, syariat, dari syariat Islamnya. Apa, kenapa dari Sesiti Jenar tidak sama dengan yang dibawa oleh Sunan Kalijaga? Maksudnya tadi sampean bilang kalau Sunan Kalijaga dia dua-duanya, yang satu bersemedinya tadi, berhalwatnya itu atau beramal bilangnya ya, Ya. baru satunya lagi tadi mengerjakan yang 5 waktunya. Apakah dari Sesiti Jenar tidak seperti itu? Sebenarnya ada, itu kan sirnya saja. Hmm, Jadi kalau pelajaran dari Sunan karena untuk melakukan 5 waktu itu di rumah nggak perlu
itu di rumah saja nggak apa-apa, nggak perlu harus ke musola. Oh gitu, tapi tetap ada ya. Tetap ada Oh, iya. sebenarnya. Jadi biar nggak salah paham ya kan. Cuman Apa nih? sekarang sudah banyak yang selengkong. Oh berarti tadi pemahaman itu yang membuat Iya, bedanya. pemahaman itu yang beda. Sekarang orang tidak melakukan itu. Nah, Gitu. sekarang orang tidak melakukan itu, tapi hanya berdiam diri saja dan sholatnya hanya lewat batin. Oh bilangnya sholat batin Ya. mengingat sudah dianggap sudah sholat. Itu tidak sholat. Padahal Itu menurut Pak De, paham ini tidak diajarkan sebenarnya ya. tidak diajarkan sebenarnya. Itu ada anjuran sholat. Memang Itu sudah kewajiban. iya benar-benar. Tetapi sekarang itu kan sudah disalahgunakan fakta yang kita salahgunakan. Sebenarnya pelajaran sensitif benar itu ada sholat wajib, tetapi berhubung orang-orang ibaratnya kalau duduk bersila sudah bisa ibarat kata terbang kemana-mana, bisa tahu apa-apa, akhirnya Meninggalkan dia tadi. meninggalkan yang tadi. Oh iya. Kan Paham. kalau Kanjeng Sunan Kalijogo itu kan memang harus mensiarkan atau menyemarakkan sholat itu. Oh, mendakwakan tentang sholat itu tadi ya. Tentang sholat, Iya. walaupun taraf keilmuannya sama. Jadi ibarat kata seperti itu. Zaman dulu Syekh Siti Jenar itu kalau sudah mempunyai murid, muridnya itu tidak bisa terkalahkan. Muridnya. Muridnya tidak bisa terkalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan? Murid-muridnya Syekh Siti Jenar, ya para wali itu sendiri. Kalau hanya setingkat murid, nggak bakal bisa mengalahkan. Karena saking kehebatannya itulah di masa itu ya. Karena kehebatannya atau dibilang sekarang apa ya? Sudah mursyid, sudah taraf apa ya? Bahasa kita sakti lah ya, Ya, membilangkan ya. sama seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa? Murid Kanjeng Sunan Kalijogo kalau sudah berguru kepada Sunan Kalijogo, walaupun diajarin satu ucapan itu bisa mewujudkan apapun yang dia mau. Oh, Seperti itu. keyakinannya memang luar biasa ya. Luar biasa. Makanya dua dari nama itu sudah diidealkan di tanah Jawa zaman dulu sampai sekarang. Sampai saat ini ya sudah diidealkan, artinya sudah sangat dikenal dan sangat sudah dimuliakan lah ya kepada yang berpaham iling tadi ini ya. Bahkan yang tidak berpaham seperti yang dimaksud ini pun mereka sudah mengenal siapa Syekh Siti Jenar, bahkan Sunan Kalijaga kan. Di kalangan masyarakat umum kan sudah mengenal ini. Sudah mengenal dua tokoh. Jadi inti dari paham iling tadi ini Pak D, bahwa itu hanya mengharap ridha Allah dan memang tujuannya kepada Tuhan Allah itu kan? Iya. Makanya dua kata itu sebenarnya sudah mencakup yang namanya orang tua itu bilang hati-hati le. Sebenarnya ya itu Hati-hati le gitu. iling lan waspodo itu. Iling lan waspodo. Artinya mana? Itu ingat kepada Tuhannya dan hati-hati dengan perjalanan kehidupan. Oh iya. Itu yang dinamakan iling lan waspodo. Tujuannya ya satu, untuk mencari ridho Allah dengan segala apa yang dilakukan. Iya, pas berarti ya. Cuman cara melakukannya aja berbeda-beda ya. Kita lihat aja keadaan memang sekarang ini pun banyak yang berbeda-beda kan pahamnya kan. Iya, Seperti itu ya. apalagi Apalagi sekarang ya. Dulu aja di masa itu sudah berbeda. Jadi kalau menurut Pak De sendiri
pelaku individunya saja yang sedikit apa bahasanya tuh melakukan tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh gurunya, seperti Syekh Siti Jenar sendiri dan Sunan Kalijaga. Iya. Nah, maka terjadi perbedaan di antara keduanya dan di antara yang mengikutnya gitu ya. Memang hampir mirip sekali antara keduanya. Masalahnya dua tokoh ini yang bisa menggabungkan adat istiadat kejawen dengan keislaman. Jadi makanya di Pulau Jawa ini Islam masuk itu secara halus. Karena apa? Karena Sunan Kalijogo sendiri itu dia memasukkan agama itu dengan melihat situasi kesenangan orang Jawa itu apa. Semisalnya orang Jawa itu zaman dulunya kalau contoh saja mendirikan rumah, Iya. setelah mendirikan rumah terus begadang sambil main kartu domino atau remi. Nah, bagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga itu bisa masuk ke situ dan perkumpulannya, cara bergadangnya dirubah dengan cara yang Islam, Dengan cara yang benar, ya gitu ya. iya. Jadi istilahnya inilah yang dikatakan toleransi beragama ya. Ya. Jadi harus tidak semerta-merta orang yang tidak mengerjakan itu diklaim salah gitu ya. Artinya mungkin saja kalau menurut sudut pandang saya, karena mereka belum tahu aja gitu. Setelah sudah diajarkan oleh Sunan Kalijaga, maka mereka lebih terarah. Terarah dan sedikit demi sedikit dikenalkan tentang tauhid. Tentang ketauhidan. Nah, Iya, iya. Seperti itu. Itu kalau Sunan Kalijaga. Kalau Syekh Siti Jenar sendiri gimana? Kalau saya sih benar. Cara dia bertoleransi agama ini kepada orang yang belum mengenal agama, lalu dia mengenalkannya gitu. Kalau Sunan Kalijaga kan melihat apa yang disenangi pada masa itu gitu kan. Nah, sedangkan Syekh Siti Jenar sendiri gimana? Cara dia Kalau saya menyampaikan sendiri itu tidak ada keterangan konkret tentang bagaimana dia mendekati masyarakat itu. Masalahnya masa itu yang terhitung Syekh Siti Jenar itu bukan wali songo. bukan di antara yang dianggap Di antara walian yang 9 itu. Jadi Tapi dia wali juga kalau menurut keyakinan orang yang di sana, yang di Jawa. wali juga. Oh, Itu sebagian. berarti di masa itu kalau saya menghitung ada 10 jumlahnya. Selain Wali Songo, berarti ada Syekh Siti Jenar. Berarti 10 lah di masa itu yang diketahui sampai saat ini kan. Sebenarnya itu kan terjadi berapa ya? Sebelum Kanjeng Sunan Kalijogo itu sudah terbentuk wali 9 juga jumlah. 9 juga jumlahnya. 9 itu meninggal diganti. 9 meninggal diganti. Oh iya iya. Jadi pas masa itu. Artinya Wali Songo ini sudah ditetapkan jumlahnya. Iya. Apabila satu wafat, tetap ada yang menggantikannya gitu. Iya. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan dan pada saat itu muncullah Syekh Siti Jenar itu yang sama-sama berguru kepada Kanjeng Sunan Bonang. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo itu muridnya Kanjeng Sunan Bonang. Syekh Siti Jenar juga muridnya Kanjeng Sunan Bonang. Oh seperti itu. Tapi Syekh Siti Jenar tidak masuk dalam hitungan yang 9 tadi. Tidak masuk dari yang ke-9, tapi dia contoh saja zaman dulu itu ibarat kata ada Syekh Siti Jenar itu sebagai
imam masjid di kampung. Iya. Nah, dia itu mempunyai ciri khas sendiri dalam pelajaran, yaitu pelajaran tentang memahami manunggaling kawula Gusti yang mengidentikan bahwa yang hidup saat ini adalah mayat-mayat hidup, dan hidup yang sebenarnya itu setelah. Itu ungkapan dari Syekh Siti Jenar. Gimana bisa diulang tadi Pak De, apa tadi? Maksudnya kayak gini, sebenarnya hidup yang sekarang ini adalah kematian, sedangkan hidup yang sebenarnya Adalah setelah adalah mati. setelah kamu mati di dunia. Iya, iya. Makanya dibilang sekarang itu mayat-mayat hidup. Sekarang itu mayat-mayat hidup. Mayat-mayat hidup. Nah, dari situlah terjadi gejolak orang Jawa zaman dulu. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang itu masih mualaf, Di masa itu masih belum mengenal agama ya. belum mengenal agama. Iya. Baru sedikit dia mengenal tentang agama, terus sama Syekh Siti Jenar dikasih pemahaman yang seperti itu. Akhirnya terjadi gejolak, terjadi peperangan, di mana-mana terjadi pembunuhan dengan dasar katanya hidup yang Yang sebenarnya. membunuh itu siapa Pak De? Yang membunuh itu ya dari murid-muridnya Syekh Siti Jenar itu, karena begitu tidak dianggap, memahami apa yang diomongkan oleh Syekh Siti Jenar. padahal Syekh Siti Jenar tidak ada menyuruh untuk membunuh. Tidak, Iya, iya. cuman pemahaman saat itu saja yang ingin. Murid-muridnya itu berkesimpulan bahwa ini harus dibunuh gitu, sehingga mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dari kata Syekh Siti Jenar tadi, yang bahwa Akhirnya manusia yang hidup itu adalah mayat-mayat hidup ya. terjadi banyak keonaran di pasar, di jalan, di mana-mana, karena merasa bagaimana saya mencapai hidup yang sejati. Ya, gitu. Seperti itu. Nah, pemahaman itulah akhirnya Wali Songo tersebut tergugah hatinya. Untuk Ini siapa yang Oh, mengajari? iya, iya. Seperti itu. Ini siapa yang mengajari? Akhirnya disebutlah yang mengajari manunggaling kawula Gusti itu Syekh Siti Jenar itu. Akhirnya pada saat itu adalah zaman kesultanan Raden Patah. Zaman kesultanan Raden Patah. Nah, diutuslah yang pertama itu Kanjeng Sunan Kudus Untuk menyelesaikan masalah ini. memanggil Syekh Siti Jenar menghadap ke Kesultanan. Setelah datang Sunan Kudus, di situ Syekh Siti Jenar, kamu diharap datang ke Sultan Demak. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Oh, itu ucapan dari Syekh Siti Jenar. Setelah itu ulanglah, katanya di situ nggak ada Syekh Siti Jenar, adanya Allah. Diutuslah lagi utusan Raja Demak balik dan melaporkan bahwa yang di rumah itu tidak ada Syekh Siti Jenar, tapi adanya itu bernama Allah. Maka pulanglah utusan pertama. Nah, setelah itu mengutus lagi untuk memanggil Allah datang ke kerajaan. Nah, utusan itu
sudah di rumah, sudah di tempatnya terus berteriak, wahai Allah, kamu disuruh menghadap di kerajaan Demak. Ternyata di dalam rumah itu ada jawaban. Di sini tidak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar. Oh, dibalik. Oh, dibalik ya. Akhirnya pulanglah lagi. Nah, setelah itu merasa gusar para wali itu, akhirnya Kanjeng Sunan Bonang yang berangkat. Dan kita tahu Syekh Siti Jenar itu juga muridnya Sunan Bonang. Nah, setelah itu Sunan Bonang datang dan langsung memanggil, wahai Allah dan Syekh Siti Jenar, datanglah kamu menghadap ke kerajaan, karena ada yang perlu juga. Nah, setelah itu tidak ada sautan, maka ditunggulah di kerajaan Demak. Akhirnya Syekh Siti Jenar datanglah ke kerajaan. Akhirnya terjadi perdebatan yang sangat seru sekali. Perdebatan itu Karena perdebatan itu mencakup tentang kemakrifatan. di situ ada berapa orang di situ? 9 wali. Oh, Sembilan yang wali. yang dibilang 9 wali itu kumpul di situ. Kumpul di situ. Termasuk Termasuk Raden Patah ya. Raden Raden Patah. Patah itu rajanya. Di masa itu ya, sultannya ya. Ya. Kumpulan. Nah, dari perdebatan itu sampai membahas perjalanan napas, bagaimana napas itu berjalan di dalam tubuh, bagaimana napas itu keluar dari tubuh, dan di manakah terminal napas. Yang menerangkan itu Tidak ada yang bisa menjawab semuanya kecuali Kanjeng Sunan Kalijaga. oh, berarti yang menyoal tentang napas itu Syekh Siti Jenar, baru yang menjawabnya Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi tidak dijawab di situ. Oh, tidak dijawab waktu saat berkumpul itu. Ya. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga juga menjawabnya dengan bahasa batin, Sir ya, sir, bahasa batin aja, main antara mereka berdua. antara mereka berdua saja yang tahu jawabannya. Karena sama-sama tugasnya lah, kalau saya bilang. Kalau menurut sampean, Ya, karena apa? Dari yang berkumpul di situ tidak ada yang mendengar percakapan Syekh Siti Jenar dan Kanjeng Sunan. iya. Akhirnya dikasih waktu 40 hari Yang diberi waktu siapa? Syekh Siti Jenar untuk merubah cara mensiarkan Islam di tanah Jawa. Berhubung orang-orang Jawa pada saat itu masih minim pemahaman tentang Islam. Tetapi Syekh Siti Jenar tidak menggubrisnya. Tidak. Karena apa? Karena sebenar-benarnya pelajaran harus diajarkan yang sebenar-benarnya.
menurut saya Siti Jenar. Berarti menurut Sunan Kalijaga itu harus diubah. Harus diubah. Karena apa? Karena melihat Situasinya ya kalau dibiarkan seperti itu, maka tidak ada adzan di masjid, tidak ada jamaah di masjid. oh gitu. Apa gunanya mendirikan Masjid. masjid? Iya. Apa gunanya mendirikan musola kalau pelajaran kalau yang diajarkan langsung tingkat atasnya? Iya. Tapi bukan berarti itu salah, menurut Sunan Kalijaga tidak salah kan? Sebenarnya tidak salah, cuman salah. tempatnya saat itu, cuman situasinya saja yang belum pas. yang Iya. dan yang memahami itu memang cuman hanya Sunan Kalijaga. Makanya sama Kanjeng Sunan Kalijaga saya benar itu dikasih waktu 40 untuk meresapi. Jika 40 hari tidak merubah cara mensiarkan agama Islam, maka akan dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Akhirnya dipanggil lagi. Nah, setelah dipanggil lagi, pendirian Syekh Siti Jenar tetap. Untuk apa? Mengajari yang dengan menyembunyikan sesuatu yang tak. Padahal manusia itu harus tahu pelajaran. Menurut Syekh Siti tetap memberi pelajaran yang seperti itu. Akhirnya diajaklah keluar, diajak jalan-jalan. Maka Syekh Siti Jenar yang mengajak, kalau kamu ingin tahu sesuatu tentang hakikat, ikutilah saya kalau kamu bisa. Syekh Siti Jenar menantang kesaktian Kanjeng Kalijaga. Berarti ada peraduan ini ya? Iya, Tentang- peraduan batin peraduan batin tentang keilmuan. tentang keilmuan. Nah, di situ Kanjeng Syekh Siti Jenar menunjuk sebuah batu dan batu itu terus mengalirkan air. Untuk apa belajar syariat kalau saya menunjuk batu itu keluar air, saya sudah bisa produksi. Jadi kalau manusia yang suci itu tidak harus begitu. Jadi menurut Syekh Siti Jenar tadi bahwa menunjukkan dia menunjuk batu itu sehingga keluar air, sehingga dia berucap bahwa orang suci itu tidak perlu lagi berwudu gitu tadi. Maksudnya itu gimana kan? Ya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya orang yang sudah tahapan kemarifatan itu tidak harus berwudu, karena setiap detik keluar masuknya nafas dia itu sudah mengingat akan Tuhan. Iya. Kan seperti itu. Nah, setelah itu Kanjeng Sunan Kalijaga mendekati air itu dan dipeganglah air yang memancar Dari batu. dari batu. Ternyata memang tidak bisa disentuh Airnya. air, tidak bisa disentuh. Nah, setelah tidak bisa disentuh, berdiamlah Kanjeng Sunan Kalijaga dan di dalam hatinya
mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah itu tersentuhlah air. Nah, dengan tersentuhnya air itu berarti selama kita masih hidup di dunia masih membutuhkan air, dan jasad kita adalah wujud di dunia untuk tetesan air, bukan jiwanya saja yang bersih, jasadnya juga bersih. Nah, disitulah akhirnya melangkah lagi masuk ke dalam gua. Syekh Siti Jenar berjalan di depan dan Kanjeng Sunan Kalijaga berjalan di belakang. Setelah memasuki pintunya, ternyata pintu itu langsung tertutup, pintu gua itu. Setelah Syekh Siti Jenar ada di dalam gua itu, dia bicara sama Kanjeng Sunan Kalijaga, masuklah kalau kamu bisa. Oh, gitu. Maka dari situlah Kanjeng Sunan Kalijaga mengucapkan salam, dan masuklah dia ke dalam gua itu. Setelah mengucap salam. Setelah mengucap salam barulah Kanjeng Sunan Kalijaga itu bisa masuk. bisa masuk, Iya. dan tanpa kesusahan apapun atau kesulitan apapun. Memang dua tokoh ini sama-sama, kalau zaman sekarang mungkin orang yang sangat ideal lah. Untuk di masa ini. Iya, masa ini. Dan tokoh Jawa yang pemasaran yang digunakan orang-orang Jawa kan seperti itu. Iya. Nah, akhirnya setelah itu barulah Syekh Siti Jenar itu mengaku sebenarnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu mengetahui apa yang dia ketahui, tetapi bagaimanapun dia tetap bersikukuh dengan pendiriannya, bagaimana mensiarkan Islam Dengan caranya sendiri. dengan caranya sendiri, bahwa ibarat kata jangan mengatur-atur saya ini milik Allah, hanya Allah lah yang bisa mengatur saya. Nah, gitu ya. Tapi gimana Pak D? Kira-kira untuk penjelasannya antara tadi itu kan ada syariat dan itu makrifat ya bilangnya ya. Itu gimana tentang kedudukan kedua itu menurut sudut pandang sampean yang ketahui ini? Kenapa kan kedua ini kalau saya lihat di antara keduanya ini, kalau yang satu berpahamnya cenderung kepada makrifatullah-nya, yang satu kepada syariatnya, artinya kedua-duanya mengharapkan ridho dari Allah. Itu gimana penjelasannya yang sampean ketahuin? Nah, begini, ini saya lanjut sedikit tentang cerita itu sampai puncak. Iya. Nah, setelah kesempatan 3 kali Syekh Siti Jenar itu tidak mau, akhirnya bagaimanapun meresahkan, pelajarannya itu meresahkan masyarakat. Banyak murid-muridnya yang salah paham, akhirnya tidak ampun lagi Syekh Siti Jenar harus dihukum mati. Dihukum mati. Yang menghukum mati siapa? Raden Patah. Yang menjadi Al-Gojo atau yang menjadi panglima masa itu adalah Kanjeng Sunan Kudus.
Nah, di saat dia mau dipenggal, saya jenar, nggak usah kamu memenggal kepala saya. Saya sudah tahu jalan keluar. Akhirnya dia berangkat sendiri. Saat itu juga. Tapi sebelum dia pergi, Syekh Siti Jenar meninggalkan pesan dan meninggalkan sebuah doa. Pesannya seperti ini, doanya seperti ini: ya Allah, ampunilah saudara-saudara yang belum tahu yang sebenarnya. Doanya dia memohon ampun kepada saudara-saudaranya yang pada saat itu ada di sini, yang mau mengeksekusi dia, yang mau memenggal dia ya. Nah, setelah itu dia berpesan, buktikanlah saudara-saudara, bila sepeninggal aku meninggalkan bau yang harum, meninggalkan bau yang wangi, berarti pelajaranku itu adalah kebenaran. Tetapi kalau sepeninggal aku itu meninggalkan bau yang busuk, berarti pelajaran itu salah. Itu pesannya ya. Dia berdoa lalu dia berpesan ya. Ya, berdoa dan berpesan. Nah, setelah itu, setelah dirasakan Syekh Siti Jenar tidak bergerak dan tidak bernapas, setelah dia sempurna lenyap jasad dan ruhnya dan meninggalkan bau yang semerbak wangi sampai 40 hari 40 malam Di tempat itu tadi ya. sampai 40 hari 40 malam. Nah, setelah 40 hari malamnya ada ucapan salam Dari bau wangi. Setelah itu barulah lenyap segalanya bau wangi. ucapan salam itu buat siapa? Salam itu untuk Yang mau mengeksekusi orang-orang tadi. yang di situ. Oh, yang mau mengeksekusi Kan tadi itu tuh. sampai 40 hari. Nah, dari situ Artinya salam itu pamit ya. salam dia pergi itu, ya. dia pergi. Bau harumnya juga hilang. Harum hilang. Nah, setelah itu baru semuanya menangis terseduh-seduh. Bahkan sampai salah satu muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu ibarat kata membenarkan apa yang diucapkan Syekh Apa Siti Jenar. yang diajarkan oleh Syekh Siti Syekh Jenar Siti itu. Jenar. Tapi sama Kanjeng Sunan Kalijaga ditutup. Janganlah kamu mengagumi sesuatu yang belum pas tempat. artinya supaya si murid tadi tidak berbuat seperti itu. Iya, Iya. tidak berbuat seperti itu. Nah, dari cerita ini, kalau saya pribadi menyimpulkan bahwa hidup seseorang, khususnya seorang muslim, itu pelajaran syariat, torikot, hakikat, marifat, kan itu taraf sama seperti yang diajarkan Syekh Siti Jenar, sembah raga,
sembah jiwa, sembah sukma, dan sembah rasa. Sebenarnya sama, cuman pemahamannya saja saat itu yang salah dipahami oleh murid-murid. Nah, untuk tahapan pelajaran ini bisa diambil kesimpulan bahwa untuk mencapai maqam ma'rifat kita itu harus mewujudkan syariat. Begitu juga untuk mencapai begitu juga untuk tahap makrifat kan ya, ma'rifatillah. Janganlah lupa akan syariat. Kan seperti itu menurut saya. Dan bisa dibolak-balikkan itu. Kalau makrifat tanpa syariat tidak sempurna. Ya. Itu juga untuk perjalanan, untuk orang yang mau mengenal makrifat harus mengenal syariat. Jadi ibarat garis itu bisa dibilang kayak apa itu? Garis Segi apa itu? segitiga. Nah, bisa segitiga piramida. Ketemu ujungnya. Ya, ketemu antara bawah dan atas. Berarti terkadang syariatnya di atas, terkadang makrifatnya di atas. Nah, seperti itu. Dibolak-balik. Dibolak-balik. Karena apa? Karena hidup itu butuh toleransi. Iya, toleransi tadi tuh ya. Pembahasan kita ini kan tentang toleransi tadi. Iya. Toleransi beragama. Toleransi. Kalau kita hidup di dunia syariat, kita menonjolkan kemakrifat, dia dibuat lucon sama orang, dibuat lelucon. Sama halnya, pokoknya itu tadi toleransi. Intinya begitu. Artinya dia tetap harus menyesuaikan ya Pak. Iya. Lihat situasi dan kondisinya. Ya. Jadi inti dari semua ini, dari cerita ini Pak De, berarti intinya tadi bahwa kedua-duanya mengharap ridha Allah dan tujuannya hanya untuk Allah ya. Itu tadi makrifat billah tadi ya, makrifatullah itu ya. Berarti kalau menurut kesimpulan saya juga Pak De, bahwa yang tidak dibenarkan di dalam pemahaman keduanya ini sifat merasa tadi ya kan? Iyalah. Sifat merasa ini kan tadi sehingga yang mengikut-mengikutnya ini terjadi pertikaian mereka di bawahnya, benar kan? Iya. Sementara di antara keduanya tidak ada gitu, hanya beda pemahaman yang tidak sesuai masanya menurut masa. Iya. Waktunya tadi itu dengan orangnya yang dipahamkan, ya kan? Iyalah. Berarti sifat merasa itu tadi yang dihilangkan di dalam diri. Nah, seperti itu. Biar tidak salah paham. Ya. Makanya orang Jawa bilangnya kan ojo rumongso biso. Ojo rumongso biso. Tapi biso rumongso. Tapi bisa rumongso. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana nih Pak? Misalkan jangan merasa bisa, Mm-hmm. tapi bisalah mengerti. Iya. Ya, jadi mungkin inilah pembicaraan kita malam ini teman-teman. Ini secara kebetulan tadi saya lewat melintas, ini pun hujannya sudah reda. Nah, kita mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Pak D. Pak D ini namanya tadi siapa? Pak Nur Kalim ya. Pak Nur Kalim ini pernah menjalani bahwa berpaham iling itu pernah dijalaninya, atau istilah bahasanya
dia kejawen, bisa dibilang begitu kalau di Jawa. Kalau dalam bahasa yang lebih sering menjadi tenar, apa tadi, kaula Gusti manunggaling Manunggaling kaulo manunggaling kaula Gusti, yang artinya apa di? manunggal Menunggalnya atau menyatu ya. menyatunya manusia dengan zat rohnya. Manunggaling kaula Gusti itu artinya menyatunya manusia itu kepada zat Tuhan yang Maha Esa tadi itu. Itulah tujuan dari ma'rifatullah itu. Jadi syariat itu dikerjakan dan ma'rifat itu didapatkan, dalam artinya gitu. Jadi semoga dalam pelajaran malam ini kita semua mendapatkan rahmat Allah dan kita semua mendapatkan hidayah, petunjuk nur dari Allah. Jadi apa-apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ambil baiknya, jangan lupakan buruknya, gitu. Ambil baiknya, jangan lupakan buruknya, tapi ditinggalkan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dea sudah mau berbincang-bincang malam ini.